Kemudian figur-figurnya juga sama-sama solid membangun Partai Demokrat. Kok di belakangan ini ya pecah, bahkan kalau kita sebut pecah terburai. Dia memiliki market khusus. Maka kalau saya menyebutnya, SBY itu adalah bapak pencitraan politik Indonesia ini. Kalau ingin partai itu besar, maka kelolalah secara profesional, ya. Kelolalah internal konflik itu, jangan menyebar keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunikasi. Kembali lagi bersama kita A3 YouTube channel Anang Anas Azhar. Hari ini kita akan membahas tentang perang terbuka antara SBY dan Muldoko. Wah, ini luar biasa ini. Ya, Partai Demokrat yang sudah dibangun ya sejak awal, kemudian figur-figurnya juga sama-sama solid membangun Partai Demokrat. Kok di belakangan ini ya pecah, bahkan kalau kita sebut pecah terburai, ya. Artinya yang dari dalam yang tidak pernah terbongkar. Ya, komunikasi-komunikasi politik yang dahulu ya disimpan kuat, ya, disimpan sangat luar biasa kuatnya, tapi sekarang sudah terbongkar habis. Apalagi ada sebutan tokoh dari Partai Demokrat yang dahulu pernah menjabat sebagai sekjen Partai Demokrat, Marzuki Ali, ya, membongkar pembicaraan khusus antara Marzuki Ali dengan SBY. Apa dia bilang? Ya, SBY menyampaikan Mega itu kecolongan 2 kali. Ayo, kalau sudah 2 kali kecolongan, apalagi masuk dalam kontestasi Pilpres, ini mau dikemanakan? Makanya Mega langsung bereaksi ketika itu, ya. Dia ajak tanding lagi untuk 2024, pemilu 2024 kalau mau tanding presiden gitu kan. Nah, ini sobat sekalian A3, ini yang akan kita bahas pada hari ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, ya. Kemudian yang kedua, di sisi lain, ya, Muldoko akan melakukan kudeta sesuai dengan pernyataan politik dari AHY, ya, Ketua Umum Partai Demokrat. Ternyata ini didalangi oleh, ya, orang-orang Partai Demokrat yang sudah keluar, ya, dari Partai Demokrat, yang terganjal dengan kasus korupsi, atau dia masih aktif, ya, di dalam Partai Demokrat, atau dia tidak keluar dari Partai Demokrat tapi tidak dimasukkan dalam kepengurusan atau struktur Partai Demokrat. Inilah yang melakukan, ya, dalang politik untuk melakukan kudeta terhadap Ketua Umum AHY atau kepemimpinan AHY di masa ini. Nah, sobat sekalian, sobat A3 yang kami hormati, kalau kita melihat, kalau tidak dikelola dengan baik, apa yang berlangsung pada saat ini, konflik internal Partai Demokrat ini akan terburai, hancur begitu saja. Kita tidak ingin kalau Partai Demokrat itu yang sudah dibangun oleh tokoh-tokoh pendahulunya, figur-figur pendahulunya. Misalnya saya baru tahu kalau SBY itu ternyata bukan pendiri Partai Demokrat, ada yang lain pendirinya. Cuma yang ditokohkan itu, figurnya itu ternampak adalah SBY. Maka wajar kalau ketika itu dengan sebaknya yang luar biasa, citra politik dan pencitraan politik SBY itu pada Pilpres 2004 itu luar biasa, ya. Kemudian dia bisa menghipnotis publik, ya, dengan kepentingan politik Pilpresnya. Dia memiliki market khusus. Maka kalau saya menyebutnya, SBY itu adalah bapak pencitraan politik Indonesia di era pertama pemilihan langsung presiden kita. Kenapa? Pace-nya luar biasa, rambutnya dari sebaknya luar biasa, gesturnya dengan kegantengannya ini luar biasa, ya. Sehingga inilah yang menjadikan beliau ini disukai oleh ibu-ibu, emak-emak pada masa itu. Kenapa ganteng? Bayangkan Amin Rais ya biasa-biasa saja. Mega ya waktu itu menjadi capres juga ya biasa-biasa saja. Bahkan dia kalah ketika itu. Maka inilah yang menjadikan SBY itu, dan saya baru tahu kalau SBY itu bukan pendiri Partai Demokrat seutuhnya walaupun berada di dalamnya gitu. Nah,
Ini yang menjadikan Presiden SBY. Tapi ternyata, sobat sekalian, SBY ini menyimpan banyak misteri politik, ya, dendam politik terhadap Mega. Apalagi waktu itu kan Mega kan waktu dia bertanya kepada kabinetnya, Pak Yusuf mau naik atau Pak SBY mau naik. Pak SBY waktu itu tidak mau menyatakan dia naik apa tidak. Saya tidak naik, tapi ternyata naik menjadi calon presiden ketika itu. Nah, ini yang membuat, saya kira ini yang membuat kebencian politik, ya, Mega terhadap SBY. Maka ini bergenerasi, ya, terus bergenerasi sampai puluhan tahun berlangsung. Sampai hari ini dendam politik itu saya kira tidak akan pernah habis-habisnya antara SBY dengan Megawati. Ya, apa yang kita lihat fakta politiknya, misalnya ketika PDIP sudah berkuasa 2014, ketika PDIP sudah berkuasa 2019 dengan memunculkan figur utamanya Joko Widodo sebagai presiden 2014, 2019 juga Joko Widodo sebagai presiden, mereka ini tidak masuk dalam kabinet. Partai Demokrat ini tidak masuk dalam kabinet, bahkan meminta seperti pengemis. Bayangkan figur AHY ketua umum mau rela datang ke istana, ya, walaupun di depan panggung politik mereka akan siap membantu pemerintah, tapi di belakang layarnya meminta jabatan. Ya, meminta jabatan, bisa saja meminta jabatan sebagai menteri. Nah, ini yang terjadi. Tapi ternyata, ya, saya kira ini juga ikut bermain ini Megawati agar pasukan-pasukan SBY ini jangan dimasukkan. Ya, pasukan-pasukan SBY jangan dimasukkan ke kabinet. Dan ini fakta politiknya sudah terjadi. Maka muncullah gerakan yang sangat luar biasa di belakang layar untuk bisa menghancurkan Partai Demokrat. Ya, ada semacam setting politik lah di situ. Kenapa Muldoko mau mengambil, ya, mau mengkudeta, bahasa mereka itu mengkudeta Partai Demokrat, sehingga DPD se-Indonesia itu dipanggil di sebuah hotel, dikumpulkan, bahkan uang juga habis dengan janji-janji akan memberikan bantuan ini dan sebagainya. Tapi ternyata di belakang layar, ya, Muldoko itu mau menjadi ketua umum. Ini yang menjadi perhatian kita, ya, sobat sekalian A3. Nah, kemudian perang ini terbuka. Ya, perang ini terbuka. SBY menyindir Muldoko, SBY juga menyindir Megawati, sindir lagi istana kepada SBY dan sebagainya. Maka ini akan bisa berdampak luar biasa terhadap perkembangan Partai Demokrat secara internal. Ini hancur berantakan Partai Demokrat, luar biasa hancurnya. Nah, kalau ini tidak dikelola, ya, dengan baik, saya yakin pemilu 2024, ya, suara Partai Demokrat itu akan terus tergerus. Apalagi Partai Demokrat ini grassroots-nya, pemilih dasarnya itu tidak nampak. Berbeda nanti dengan PKB, NU itu pemilih dasarnya atau grassroots-nya. PAN itu ada Muhammadiyah sebagai pemilih dasarnya, ya. Golkar itu ada orang-orang Orde Baru, ex Orde Baru dan sebagainya, dan dia memiliki infrastruktur kepala daerah yang sangat banyak di kabupaten dan provinsi di Indonesia. Dia kuat. Kemudian PKS misalnya, dia memiliki program yang luar biasa tanpa menunjukkan figur, dan mereka tetap ada di hati masyarakat. Demokrat bagaimana? Figur sudah habis. Karena sudah habis 2 periode pemimpinnya, akan memunculkan figur yang baru penggantinya, yaitu AHY. Ternyata AHY sekarang sedang didompleng, sedang diikuti oleh lawan-lawan politik, bahkan akan mengkudeta kepemimpinan beliau. Nah, ini Bapak Ibu kami sekalian atau sobat-sobat A3, ini sangat berdampak sekali kepada elektoral, ya, suara dari Demokrat pada pemilu 2024. Kita tidak ingin bahwa Partai Demokrat itu hancur berantakan. 2004 ini adalah menuju puncak. 2019 itu turun, maka puncak Partai Demokrat itu sesungguhnya berada di 2009. Di 2014 itu turun, 2019 itu juga turun. Nah, kalau ini tidak dikelola dengan baik, maka ini akan bisa berdampak kepada pemilu 2024 yang akan datang. Saya ingin menyarankan kepada mereka, duduklah bersama. Ya, duduklah bersama.
ex Partai Demokrat itu sesungguhnya sangat cinta itu kepada Partai Demokrat. Tapi karena dibuang, ya dibuang habis. Maxo Pakua bagaimana? Coba Anda tengok, ya. Marzuki Ali yang diam-diam hanya mengelola sekolahnya di Jawa Timur sana, Surabaya, ya tiba-tiba dituduh untuk menghancurkan Partai Demokrat sebagai dalangnya, ya. Ini dituduh, maka dia muncul ke permukaan untuk mengklirkan suasana politik bahwa dia betul-betul tidak terlibat. Tapi apakah benar tidak terlibat? Maka publik lah yang menjawabnya. Rapat internal dari Partai Demokrat lah yang menjawabnya. Nah, secara politik, ya, secara politik mereka ini juga berhak untuk diikutkan. Maka muncullah yang disebut dengan gerakan Kongres luar biasa sekarang ini. SBY sudah muncul, ya. Muldoko sudah muncul juga, Mega juga sudah muncul, saling bersahutan, ya sobat sekalian. Saya ingin menyarankan kepada elit-elit politik kita, janganlah seperti ini. Kalau ingin partai itu besar, maka kelolalah secara profesional, ya. Kelolalah internal konflik itu, jangan menyebar keluar. Kalau sudah menyebar keluar, maka orang lain akan melihatnya, orang lain akan menontonnya. Akhirnya ini akan berpengaruh kepada suara simpatisan-simpatisan Partai Demokrat yang akan datang. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, Sobat A3. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita berharap bahwa konflik terbuka antara SBY dengan Muldoko dan Megawati ini tidak terjadi lagi. Tetapi mari kita duduk bersama. Elit politik ini mau mendiamkan diri, berdiam diri, ya. Silahkanlah internal Partai Demokrat itu mengelola manajemen konfliknya dengan baik, proporsional. Jangan lagi ada, ya, cibir mencibir, sehingga ini menjadi badut-badut politik yang ditonton oleh generasi kita yang tidak baik di masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Salam komunikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.